Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini saya mendapatkan informasi berita bahwa akan diadakan gelar perkara untuk melakukan penetapan tersangka juga kepada mereka yang hari ini dilaporkan oleh Pak Jokowi, teman-teman. Ya, dan juga ada berita kita mendapatkan kabar bahwa mendengar akan dilakukan penetapan tersangka, katanya Roy Suryo mau kabur ke Australia, bawa koper segede gaban. Ya, semoga ini berita yang akurat yang akan kita dapatkan. Ya, nanti saya akan tampilkan cuplikan bagaimana informasi ini disampaikan, dapatnya dari mana teman-teman, dan kemudian kita berharap sama-sama ini benar-benar terjadi. Kalau kalian yang setia mengikuti channel ini teman-teman, minggu lalu saya menyampaikan bahwa saya mendapatkan sebuah mimpi bahwa di hari Jumat itu sudah dijadwalkan untuk dilakukan gelar perkara dan penetapan tersangka. Jika benar hari ini teman-teman, ya, jika benar hari ini dilakukan penetapan tersangka, itu berarti cara Tuhan untuk memberitahu saya lewat mimpi untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang kita nantikan hari ini, keadilan yang kita dampakkan kepada Pak Jokowi akhirnya sebentar lagi akan dinyatakan. Jika memang benar informasi ini akurat teman-teman ya, nanti kita akan sama-sama saksikan. Dan juga buat teman-teman yang pengen menjadi sponsor kecil-kecilan lah, ya, jika memang benar hari ini akan dilakukan penetapan tersangka dan kalian mau menjadi sponsor kecil-kecilan untuk mensponsori saya untuk membuat syukuran di sini, kita akan buat makan-makan. Saya akan pesan makanan catering, saya akan undang kerabat, saya akan undang teman-teman yang hari ini di daerah saya merindukan soal mereka menetapkan tersangka, ya, dan kemudian kita akan makan-makan di studio ini teman-teman. Saya akan atur di dalam studio ini dan kemudian kita akan makan-makan bersama. Kita akan celebrate sama-sama bahwa akhirnya yang selama ini kita nantikan keadilan juga sampai juga kepada Pak Jokowi. Kita akan live streaming di sini teman-teman. Ya, kita saksikan dulu sama-sama ya. Dan buat kalian semua yang mau menjadi sponsor kecil-kecilan, ya, ini nomor rekening saya di bawah teman-teman ya. Jangan sampai kita melewatkan momen yang kita nantikan ini. Kita saksikan dulu penyampaiannya teman-teman. Sebentar. Pakai iklan lagi. Ya sebentar ya teman-teman ya. Oke, ini dia. Let's go. Dari Jogja kemudian Ini. Ya. Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka. Dari channel Penerus Pejuang teman-teman ya. Keadilan dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, hari ini Jumat tanggal 31 Oktober 2025, kurang lebihnya pukul 6 waktu WIB. Tadi malam saya mendapatkan info yang rasanya validitasnya cukup. Saya bilang cukup karena validnya cukup ya. Sekian persen kita harus memberikan peluang bahwa ada kemungkinan lain seperti itu. Semalam saya dapat info bahwa hari ini tanggal 31 Oktober entah pukul berapa Polda Metro Jaya akan mengadakan gelar perkara untuk kasus pelaporan dari Insinyur Haji Joko Widodo terhadap para penuduh ijazah palsu. Seperti kita ketahui bahwa proses di Polda Metro Jaya sudah memakan waktu berbulan-bulan dan sudah memasuki tahap penyidikan. Hari ini kemungkinan besar akan dilakukan gelar perkara. Pemberi info ini tidak main-main, yaitu rekan dari Joko Widodo itu sendiri, yaitu rekan satu angkatan, satu fakultas dengan Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM, yang mana kita berada dalam satu grup agama, di mana isinya adalah para alumni yang concern dengan masalah ini. Ada bermacam-macam, ada juga beberapa ahli digital forensiknya. Kita tentu patut bersyukur bila memang nantinya benar-benar Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara. Memang dalam gelar perkara ini kemungkinan besar juga akan diumumkan siapa saja yang akan menjadi tersangka. Karena gelar perkara merupakan suatu forum internal dari Polri, di mana nanti akan dibeberkan apakah bukti sudah cukup untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang menjadi tersangka. Demikian.
Jadi ada kemungkinan hari ini Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman siapa saja yang akan menjadi tersangka. Tapi kabar buruknya, sepertinya salah satu tokoh sentral dalam ontran-ontran tuduhan ijazah palsu yaitu Roy Suryo, kemungkinan besar hari ini juga dia berangkat ke Sydney. Wah, kabur. Mungkin alibi dia adalah dalam rangka menyelidiki tentang status studi Gibran di UTS di Sydney. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa itu hanyalah dalih, hanyalah alibi untuk kabur atau melarikan diri dari proses di Polda Metro Jaya yang hari ini kemungkinan besar akan melakukan gelar perkara dan akan dilanjutkan dengan pengumuman tersangka. Pastinya dia juga memiliki sumber-sumber informasi yang bisa dibilang cukup kuat juga karena dia berada dalam pusaran perkara ini. Kemudian dia juga sudah tahu ada informasi bahwa hari ini Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara dan juga akan dilanjutkan dengan pengumuman tersangka, sehingga dia sudah memiliki langkah-langkah strategis untuk menjauh dari Indonesia, yaitu dalam hal ini ke Sydney, Australia. Ini juga terkonfirmasi bahwa 2 hari yang lalu salah satu teman saya itu memergoki Roy Suryo sedang berada di stasiun Tugu Jogja dengan membawa koper-koper yang cukup besar. Wah, ini sangat janggal ya. Kemungkinan besar Roy Suryo memang memiliki rumah di Jogja dan di Jakarta. Kemungkinan besar dia mengambil barang-barang penting dari Jogja kemudian dibawa ke Jakarta dan kemungkinan besar akan dibawa ke Sydney. Mungkin kalau kita mencermati hal ini rasanya biasa ya. Misalkan kita rumah induk kita, rumah nomor 1 kita di Jogja, di Jakarta itu hanya semacam rumah kedua. Tentunya barang-barang penting seperti katakanlah ijazah, sertifikat dan lain-lain biasanya disimpan di rumah pertama atau rumah induk. Kemungkinan besar koper-koper yang dibawa Roy Suryo yang dipergoki oleh teman saya itu berisi barang-barang penting kemudian dibawa ke Jakarta, entah kemudian dibawa ke Sydney. Ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa Roy Suryo memang menghindari proses gelar perkara yang kemudian akan diikuti oleh pengumuman tersangka. Karena terindikasi dia membawa koper-koper besar yang kemungkinan besar berisi barang-barang penting dia, seperti itu. Ini juga kalau memang benar nantinya hari ini akan terjadi gelar perkara dan pengumuman tersangka, sedangkan salah satu tokoh penting teroris itu yaitu Roy Suryo sudah berada di luar negeri, dalam hal ini di Sydney, tentu akan mengurangi makna dalam proses penyelesaian perkara ini sendiri. Apapun itu, sebenarnya saya sudah beberapa minggu yang lalu sudah pernah mengatakan di konten saya bahwa ada kemungkinan mereka akan melarikan diri, dan ini tidak bisa kita nafikan begitu saja karena kok sangat bertepatan antara Polda Metro Jaya akan mengadakan gelar perkara yang kemungkinan besar akan diikuti dengan pengumuman tersangka. Salah satu tokoh kunci dalam ontran-ontran ini berangkat ke Australia, Sydney. Nanti di akhir video ini akan saya tampilkan foto yang diambil teman saya waktu Roy Suryo kepergok membawa tas-tas besar di stasiun Tugu. Anak bobo, bikin es kilat yuk. Sabar, ada iklan. Saya belum update YouTube Premium ya teman-teman. Sudah habis masa berlakunya. Bisa di-tag langsung dari videonya. Ya. Kita tunggu sedikit. Ya, jadi benar-benar ngeri teman-teman ya. Kalau mereka akhirnya berhasil kabur, tapi untuk validitasnya teman-teman ya. Risma itu masih sudah di dalam kondisi antara berapa panik, 50% lah. dalam kondisi stres, dalam kondisi kacau. Sehingga langkah-langkah yang dia lakukan sepertinya tidak terstruktur lagi, tidak sistematis lagi, tapi dia melakukan tindakan yang sepertinya random saja. Seperti dia sehabis melakukan gerakan rakyat di Solo, kemudian dia ke Jogja mendatangi Polda untuk menanyakan pelaporannya atas Jokowi. Kemudian tanpa rencana, kemudian dia dengan krunya dari Santana TV ke Cak Nun atau MH Ainun Najib
Di sana pun dia sebenarnya tidak tahu alamatnya MH Ainun. Artinya dia tidak memplanning ke sana, tapi karena dia dalam kondisi panik, dalam kondisi kacau, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan random. Dan sepertinya kemarin akhirnya dia menemukan tempat kediaman MH Ainun atau Cak Nun, tapi Cak Nun sedang dalam kondisi sakit dan tidak bisa menerima. Kemudian rombongan itu malah ke Pak Kasmujo. Di sana mereka hanya kongko-kongko di warung di dekat rumah Pak Kasmujo, di sebuah warung es kelapa muda seperti itu. Di sana pun mereka berusaha ke rumahnya Pak Kasmujo, dan kebetulan sekali Ibu Kasmujo malah mempersilahkan masuk, tapi beruntung sekali Pak Kasmujo tidak mau menemui karena baru tidak enak badan, katanya habis jatuh lagi, dan Pak Kasmujo berbaring di tempat tidur tidak menemui mereka, walaupun terlihat di sana ada istrinya Rismon, terus Michael Sinaga dari Santana TV sempat masuk di ruang tamu dari rumah Pak Kasmujo, tapi Pak Kasmujo di dalam video mereka Pak Kasmujo nggak mau menemui. Ini artinya dua pelaku sudah terdeteksi, yang satu ke Australia, yang satu kacau pikirannya dengan melakukan tindakan-tindakan random yang tidak terencana, tidak terstruktur seperti itu. Bagaimana dengan Tifa? Tifa agak tidak terdeteksi ya, beberapa hari gerakannya apa kurang terdeteksi. Tapi kita harus fokus nanti apakah beberapa jam ke depan memang benar-benar akan ada pengumuman gelar perkara dari Polda Metro Jaya kemudian diikuti dengan pengumuman tersangka ataukah tidak. Tapi kemungkinan besar iya, karena sumber yang mengatakan ke kami di grup ini bukan main-main, karena beliau juga menjadi salah satu semacam leader ya di angkatan Pak Jokowi di Fakultas Kehutanan yang sangat concern dengan masalah ini, dan sepertinya beliau mewakili teman-temannya untuk mengawal kasus ini. Mudah-mudahan info yang diberikan beliau benar-benar valid dan sahih, sehingga nanti beberapa jam ke depan Polda Metro Jaya benar-benar melakukan gelar perkara dan diumumkan tersangka, sehingga proses ini bisa berjalan. Ya mungkin ada kekurangan, salah satu tokoh kuncinya sudah di Australia, di Sydney seperti itu. Mungkin video saya cukupkan sekian, ini hanya semacam reportase apa yang saya dapatkan semalam, dan mudah-mudahan kita berdoa semoga nanti Polda Metro Jaya benar-benar di hari ini akan melakukan gelar perkara, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman tersangka, sehingga kasus ini tidak berlarut-larut membuat polarisasi pada anak bangsa. Demikian video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka. Oke, mana fotonya Pak? Oh ini, wih, depan-depanan, gede banget kopernya teman-teman ya. Ini mau pakai lari dalam berapa tahun ini Pak pakaiannya Pak? Ini ya, mau kabur tapi kedapatan kepergok teman-teman ya. Ini lagi mungkin di terminal Jogja. Ya teman-teman ya, semoga kita sama-sama doakan bahwa apa informasi yang kita dapatkan ini benar-benar terjadi di hari ini. Karena Bapak yang menyampaikan tadi itu benar-benar yakin, karena orang yang menyampaikan informasi ini bukanlah orang yang sekedar sembarangan mengatakan sebuah berita, apalagi berita yang sangat sensitif seperti ini. Ya kita berharap saja ya. Akan tapi ya tetap ada kemungkinan semuanya berubah. Tapi kemungkinan besar dia katakan hari ini ada penetapan tersangka. Kita sama-sama doakan, dan kalau itu benar-benar terjadi hari ini ada penetapan tersangka, makan kita guys ya. Kalian datang ya, datang hadiri ibadah syukuran saya untuk lakukan live streaming secara online. Oke teman-teman ya, saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.